Salah satunya tadi di antara 6 ada apa? Kematian. Kalau seseorang mati itu wajib mandi. Ya, tapi bedanya dalam memandikan mayit ini enggak wajib niat. Kenapa itu? Padahal sama-sama mandi wajib tuh. Orang yang habis keluar air mani wajib mandi. Orang yang mati juga wajib mandi. Padahal sama-sama wajib, tapi yang satu diwajibin pakai niat, yang satu lagi enggak tuh, lihat. Wa aqallu ghusli izalatun najasati wa ta'mimu jami, enggak ada niat tuh, enggak ada, cuman 2 doang. Minimal mandiin mayit, pertama najisnya dihilangin, kedua ratain aja air ke seluruh badan, udah itu doang. Enggak perlu pakai niat, enggak wajib. Kenapa kan? إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul ghusli izalatun najasati. Wa aqallul ghusli, dan adapun minimalnya memandikan mayit. Wa aqallul ghusli, dan bermula paling sedikitnya memandikan mayit, minimalnya memandikan mayit itu izalatun najasati, menghilangkan najis. Wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan yang kedua meratakan seluruh kulitnya mayit. Wa sya'rihi, dan bulunya mayit. Wa in kasufa, walaupun bulunya tebal. Marrotan, sekali balikan. Diratakan bilma'i, dengan menggunakan air al-mutahhiri, yang mensucikan. Air mutahhir. Wa aqallul ghusli. Masuk pada pengurusan mayit yang pertama, yaitu memandikan. Kemarin kewajiban mayit itu ada 4. Memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Nah, sekarang masuk ke pemandian, mandi. Berarti memandikan mayit itu hukumnya apa kemarin? Mengurusi mayit. Hukumnya wajibnya wajib kifayah. Tapi dilihat lagi status mayitnya. Kalau status mayitnya non muslim, berarti nggak wajib dimandiin. Berarti kalau ditanya mandiin mayit itu hukumnya apa? Tergantung. Bisa jadi mandiin mayit wajib, bisa jadi nggak wajib, ya. Bisa jadi malah haram. Mandiin mayit bisa jadi wajib kalau mayitnya muslim, itu wajib. Atau bisa jadi mandiin mayit nggak wajib, nggak apa-apa, nggak wajib, yaitu non muslim kalau mayitnya statusnya non muslim. Tapi bisa jadi juga mandiin mayit hukumnya jadi haram kalau status mayitnya apa kemarin? Orang yang mati syahid dunia. Syahid dunia itu yang mati karena perang, memerangi orang kafir. Itu haram dimandiin. Nah, jadi mandiin mayit bisa jadi wajib, bisa jadi nggak wajib, bahkan bisa jadi haram. Itu. Wa aqallul ghusli, dan adapun minimal memandikan mayit, aqallun. Nah, di sini ada alif lam ya.
Padahal di sini nggak ada mayitnya, tapi diartiinnya minimal memandikan mayit. Berarti di sini nandain bahwa alif lamnya itu alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat itu berarti menunjukkan sesuatu yang ditempelin alif lam, berarti itu sudah maklum, udah diketahui, udah umum, tertentu gitu. Jadi alif lam kalau terap pada satu kalimat, berarti kalimat itu menjadi khusus, tertentu. Nah, ya kan? Berarti wa aqallu ghusli, dan adapun minimal memandikan mayit. Nah, ada mayitnya. Kenapa? Karena di sini ada alif lam yang menandakan bahwa oh ini mandiin mayit gitu. Mandiin mayit, bukan mandiin apaan nih, mandiin apa nih, padahal nggak ada lagi. Kalau secara bahasa artinya berarti adapun bermula minimal memandikan, dah gitu doang harusnya. Ya, ada mayitnya nggak ada, tapi disimpan. Ini gunanya alif lam, keren, meringkas bahasa. Alif lam namanya alif lam lil ma'rifat. Jadi alif lam fungsinya untuk menghususkan sesuatu. Alif lam ma'rifat namanya. Nah, alif lam ma'rifat macam-macam lagi tuh. Ada alif lam lil ahdi dihni, alif lam yang sudah diketahui di dalam hati masing-masing. Atau alif lam seperti contoh misal alif lam lil ahdi dihni ya. Seperti misalkan kalau kita bilang hidayah. Artinya apa hidayah? Petunjuk ya, petunjuk, hidayah. Tapi kalau Tubas bilang al-hidayah, nah berarti di dalam hati masing-masing pasti oh TK TK al-hidayah. Nah itu namanya alif lamnya li adidih nih. Ini artinya udah maklum sama hati masing-masing gitu. Oh kalau udah disebut al-hidayah udah lain lagi nih, udah bukan petunjuk tapi TK. Nah itu fungsi alif lam, mengkhususkan sesuatu, menentukan sesuatu menjadi khusus gitu. Al-adidih ini menjadi sesuatu yang sudah diketahui oleh hati gitu. Nah ini bisa jadi adidih nih wa aqallu ghusli, dan adapun minimal memandikan mayit. Udah tahu kemarin kan kita ya, ini lagi tentang masalah apa, mayit. Oh udah pasti ini alif lamnya menunjukkan memandikan mayit. Nah ini namanya alif lam ma'rifat. Wa aqallu ghusli, adapun memandikan mayit itu izalatun najasati, menghilangkan najis. Itu yang pertama. Yang kedua ta'mimu jami basyarihi, meratakan seluruh badannya, kulit, bulu diratakan dengan air. Nah ada cuman dua doang ini tuh, minimal memandikan mayit cuman dua, yaitu pertama ngilangin najis, kedua meratakan seluruh badan. Coba kita lihat kalau kita mandi ya, mandi wajib gitu atau mandi sunnah gitu, itu kan ada dua juga sama, cuman kita pakai apa, pakai niat terus meratakan air ke seluruh badan, ada niat. Tapi kalau untuk mandiin mayit coba lihat tuh, ada wajib niat gak? Enggak, cuman dua doang, menghilangkan najis, terus yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Nggak pakai niat. Ini beda sama mandi kita ini, mandi wajib atau mandi sunnah. Ada dua juga sama, cuman kita yang pertama nih niat, kedua meratakan air ke seluruh badan. Beda. Kenapa di dalam masalah mandiin mayit nggak pakai niat? Kenapa itu? Padahal ini mandi ini wajib nggak? Wajib. Terus kalau orang lagi junub ya, yang mengharuskan dia mandi wajib, pakai niat. Padahal sama-sama wajib. Orang yang habis junub misalkan keluar air mani wajib mandi. Nah ini juga wajib mandi karena mati. Kok hal-hal yang mewajibkan mandi ada berapa? Mandi kan kita biasanya sehari ya 2 kali, terserah lah, kagak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi ada sesuatu yang mengharuskan kita harus mandi, bahkan wajib, nggak mandi dosa, sholatnya nggak sah. Nah ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama kan salah satunya nih keluar air mani.
Kalau kita keluar air mani itu harus mandi. Terus kedua bersetubuh. Tuh, bersetubuh. Habis berhubungan badan sama istri. Terus yang ketiga head, nifas, habis ngelahirin. Terus yang keenam mati. Kalau mati wajib mandi. Itu hal-hal yang mewajibkan seseorang wajib mandi. Salah satunya tadi di antara 6 ada apa? Kematian. Kalau seseorang mati itu wajib mandi. Ya, tapi bedanya dalam memandikan mayit ini enggak wajib niat. Kenapa tuh? Padahal sama-sama mandi wajib tuh. Orang yang habis keluar air mani wajib mandi. Orang yang mati juga wajib mandi. Padahal sama-sama wajib, tapi yang satu diwajibin pakai niat, yang satu lagi enggak tuh, lihat. Wa qalu gusli izalatun najasati wa ta'mimu jami, enggak ada niat tuh, enggak ada, cuman 2 doang. Minimal mandiin mayit. Pertama najisnya dihilangin, kedua ratain aja air ke seluruh badan, udah itu doang. Enggak perlu pakai niat, enggak wajib. Kenapa? Karena soalnya kalau kita mandi wajib itu kan niatnya apa? Menghilangkan hadas. Kalau mayit bukan. Awas tar mandiin mayit. Niat mandiin mayit menghilangkan hadas besar, bukan. Kalau dalam mandiin mayit itu, tujuan mandiin mayit itu li annal qasda bi ghusli maiti anazofatu. Tujuan dari mandiin mayit itu bersih, Mas. Dia bersih gitu doang. Ngebersihin tubuhnya doang. Bukan buat menghilangkan hadas besar. Loh, udah mati kan enggak ketaklif hukum, enggak wajib ngilangin hadas, enggak. Udah mati mah. Itu bedanya kalau yang hidup. Bedanya kalau misalkan mandi junub ya, itu niatnya menghilangkan hadas besar. Tapi kalau mandiin mayit, tujuan mandiin mayit bukan menghilangkan hadas besar. Bukan, walaupun mandinya wajib ya. Yang habis keluar air mani, habis bersetubuh wajib mandi. Yang mati juga wajib mandi. Walaupun sama-sama punya kewajiban mandi, tapi niatnya beda. Kalau mandiin mayit itu bukan niat ngilangin hadas besar. Tapi tujuannya apa? Tujuan mandiin mayit itu apa? Membersihkan tubuh. Bersih, dia bersih gitu doang. Dia bersih. Karena tujuannya cuman bersih doang, la ya tawaqafu ala niat. Enggak perlu niat. Gitu, enggak butuh niat. Enggak butuh. Jadi dalam fikih itu ada hal-hal yang ibadah yang membutuhkan niat, ada yang enggak butuh niat. Nah, sesuatu yang enggak membutuhkan niat, contohnya seperti apa? Menghilangkan kotoran, bebersih, menghilangkan najis, itu enggak butuh niat. Coba kalau nyuci baju. Coba pernah enggak kita? Aku niat mencuci sarung BHS warna gold. Enggak kan? Enggak. Yang penting apa? Nah itu. Enggak usah pakai niat. Pokoknya nih, dalam hal menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, bebersih, enggak perlu pakai niat. Cebok. Cebok pakai niat enggak? Misalkan lagi cebok nih. Aku niat cebok. Gitu enggak? Enggak perlu, enggak wajib. Karena urusannya menghilangkan najis, menghilangkan kotoran, enggak butuh niat. Gitu, enggak butuh niat. Nah, termasuk ini, dikarenakan tujuan memandikan mayit itu buat bersih saja, bukan buat menghilangkan hadas besar, yang membuat mandiin mayit enggak butuh niat. Kenapa? Karena tujuannya bersih, tujuannya mandi mayit untuk menghilangkan kotoran, sedangkan menghilangkan kotoran tidak butuh niat. Itu. Jadi makanya di sini minimal mandiin mayit enggak
ada nih nggak ada niat, yang penting najisnya hilang, tubuhnya semuanya kena dah itu gampang. Misalkan disuruh kita mandiin itu mayit bisa gak, siap, gampang. Mandi kayak mandi apa gimana, rata terus hilangin najis, gampang. Itu minimal gitu ya, ntar kita ceritain kesunan-kesunannya. Ini minimalnya aja, minimal dulu. Minimalnya gampang, yang penting najis dihilangin, kemaluannya gitu. Entar